Haleluya. Shalom saudaraku. Puji nama Tuhan, kita ada boleh di tahun yang baru ini, kita akan mengawali tahun ini dengan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya saya jemput kita semua bangkit berdiri sambil salam kiri kanan katakan Happy New Year, selamat tahun baru. Kita semua bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Haleluya saudaraku, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yes, mari kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya. Kita boleh ada di awal tahun ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita sama-sama bersyukur bagi Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya ya Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudaraku. Haleluya. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu yang sungguh luar biasa atas hidup kami, yang tidak pernah dapat kami hitung, dan karena Engkau begitu luar biasa mengasihi kami, berkorban untuk kami, dan pada tahun yang baru ini Tuhan kami mau bersyukur lagi Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, karena kami percaya di sepanjang tahun 2024 ini tidak terukur kasih setiamu, tidak terbatas kasih setiamu atas hidup kami yang akan selalu menyertai, melindungi dan memelihara hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian Tuhan. Urapi WL Singer, pemain musik, soundman multimedia Tuhan, urapi semuanya. Biar setiap yang melayani hari Tuhan perlengkapi dengan urapan yang baru. Urapan otoritas, wibawa, kuasa dari surga mengalir melalui hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan pada hari ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, perlengkapi dengan perkataan Tuhan sendiri.
Biarlah hikmat pengurapan kuasa yang datang dari Tuhan ada atas hamba-Mu yang akan memberkati setiap kami yang mendengarnya hari ini. Setiap kami yang mendengar akan mengalami berkat Tuhan, mengalami sukacita, mengalami lawatan Tuhan. Sehingga hari ini setiap kami yang hadir, baik yang onsite ataupun yang online, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan jaga lindungi. Biar kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mulai ibadah kami dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang siap beribadah bersama saya dengan saya katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang sungguh baik, Dia Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu mengawali tahun yang baru ini Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur kepada-Mu Yesus. Sebab Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau Bapa yang setia, yang sudah mengantarkan kami di tahun yang baru ini. Dan kami sangat percaya Bapa di sepanjang tahun ini kami akan selalu berjalan bersama dengan Engkau. Kasih setia-Mu yang akan terus Tuhan menyertai setiap langkah kami. Untuk itu kami mau naikkan syukur Tuhan. Kami mau naikkan syukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur sebab Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kami mau katakan pada saat ini Bapa, Kaulah Bapa kami, Bapa yang setia. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang selalu baru bagi kami. Dari hari ke hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Kasih setiamu selalu baru Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami, orang-orang yang selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
karena kuat dan gagah kami, Tenang lagi di jiwa bukan kami. karena kehebatan Ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. semua karena Ketika kami anugerah-Mu ada di dalam Bapa. tangan sayap-Mu Bapa. Kami ada hari ini Tuhan, Kami nekat semua karena kebaikan-Mu, Tiada Allah yang seperti-Mu semua Bapa. karena kasih-Mu. Kau Allah yang selalu ada bersama dengan Kami kami. bersyukur Bahkan dalam segala keadaan Kau selalu ada dalam kami hidup kami. bersyukur. Kau Allah yang senantiasa memberikan kami ketenangan. Kau Allah yang senantiasa menuntun langkah kami Bapa. Kau Allah yang selalu ada bersama kami, yang memberikan kelegaan. Kau memimpin kami, menuntun kami ke rumput yang hijau. Kau menuntun kami ke air yang tenang, memberikan kami kelegaan, memberikan kami kekuatan yang baru. Sehingga kami boleh katakan tenanglah jiwa kami. Ketika kami ada bersama-Mu Bapa, bahkan melewati sepanjang tahun ini juga Bapa. Kami boleh merasakan Kau ada bersama dengan kami. Karena kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi penuntun kami untuk boleh melewati tahun 2024 ini. Dan kami akan tetap kuat. Dan kami menang, bahkan menjadi lebih dari pemenang. Kau katakan Bapa. Orang masih kiri arala bayar alabana ya shande. Iki arala bayar alabana ya shando. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Amin Tuhan. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Katakan dengan imanmu saudaraku. Tenanglah kini hatiku. Thank you Jesus. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Tenanglah hatiku, sebab Engkau besertaku. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Katakan sekali lagi, tenanglah kini jiwa kami Tuhan. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, ya Tuhan, tanganku dipegang. Engkau yang menjadi andalan hidup kami. Boleh melewati tahun ini Bapa, hati kami berserah kepada semua janji-Mu. Biarlah tangan kami Tuhan, Engkau yang memimpin. Biarlah Engkau yang memegang tangan kami. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Sebab Engkaulah penolong kami Bapa. Haleluya. Oh, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya.
sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang menuntun setiap langkahmu. Haleluya. Kau Allah yang menuntun langkah kami Tuhan. Bersamamu kami melangkah, bersamamu kami menang, bersamamu kami kuat. Kami berserah kepada setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Sebab Kau Allah menjadi pertolongan bagi kami. Sebab Kau Allah yang menjadi jawaban dalam setiap hidup kami. Kami kuat bersama-Mu Tuhan. Selalu setia, selalu ada bersama. Haleluya Tuhan. Sungguh kami merasakan tenang Bapa. Sekalipun kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tetapi satu hal kami imani, bersama-Mu kami aman. Sebab kami tahu ada satu pribadi, yaitu Yesus sendiri yang menjadi penolong, yang menuntun langkah kami, yang memegang tangan kanan kami. Kami boleh berjalan bersama-Mu, dan Kau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kau akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sebab Kau Allah yang luar biasa, yang berperang di dalam kami, yang berperang, yang berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Tiada kata lain Tuhan yang boleh kami berikan kepadamu selain ucapan syukur, selain ucapan syukur Tuhan, selain ucapan syukur Bapa atas perbuatan-Mu yang ajaib. Sebab Kau Allah yang memberikan kami kemenangan, sebab Kau Allah yang tidak pernah gagal Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadi
Katakan haleluya, haleluya. Ya Ramashika Rabashikiria Bakara Bashanda Karamara Bashanda Karamara. Bapa, kami memulai hari ini Tuhan. Kami rindu ke Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang memimpin kami di dalam seluruh terang firman-Mu Tuhan. Ya Rabashikiria, maka kami berdoa Tuhan, biar langkah kami dituntun oleh terang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Katakan sekali lagi, ajar kami Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Tuhan, penuhi kami dengan terang Tuhan. Berikan ku hati yang teguh sehingga kita mengasihi Dia, mengasihi-Mu. Kami puji Tuhan, ku puji Kau selama-lamanya. Oh Rabashikiria Bakarabashikara. Tuhan, segenap hati kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Yesus. Oh Rebeka Rabashikara Bashikara Barabasakara Barabara. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ajar aku. Shikiria bakara bashikara bakura bashikiria bakara bashikara bara. Haleluya, haleluya Tuhan. Ya Rabashikiria makara bashika, mari kita berdoa dalam Roh Kudus. Ikiria bakara bashikiria makara bashikara bara basikala bala. Ikiria bakara bashikara bara bashikara bala basikala bala. Oh rabakara bashikara bakura bashikiria rabashikara bala. Ikiria bakara bashikara bara basikara bara karabashikara bala. Ikiria rabashikara bara karabasikara bala basikala bala. Haleluya Lord, kami bersyukur, kami percaya Kau Tuhan menyertai kami. Ya Rabashikara bara basikara bala. Haleluya Tuhan. Biarlah ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami selalu mau berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan sehingga langkah kami dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku
Mari kita katakan bersama-sama. Haleluya Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Oh percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Ya Rabba shikara bashikara barabara sikara barabara barabara inaraba sikiri araba shane inaraba sikara raraba shano. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba shikara bakara, kami percaya Tuhan sepenuhnya di dalam-Mu Tuhan. Terkadang kita tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Tetapi kami percaya di saat fajar itu bercahaya kembali di pagi hari, Tuhan selalu memberikan janji-Mu Tuhan kepada kami. Sehingga kami percaya bahwa selalu ada jalan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih selalu jalan yang penuh dengan anugerah daripada-Mu. Menyertai kami sepanjang hari, setiap bulan. Bahkan selalu Tuhan berjalan bersama dengan kami. Sehingga kami bisa berdoa seperti Musa. Jikalau kami Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berjalan. Tapi Tuhan pegang tangan kami. Dan Tuhan memegang tangan kami yang membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Sehingga ada kasih karunia demi kasih karunia yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ini doa kami Tuhan di awal tahun ini. Biar Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan. Berikan kerendahan hati kepada setiap kami yang selalu mau diajar oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus mari saya percaya kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua kita pendoa-pendoa, umat Tuhan, jemaat Tuhan, pengerja-pengerja yang senantiasa bersama-sama kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan jalan-jalannya Tuhan, rencana Tuhan itu selalu indah. Amin. Nah hari ini kita berdoa banyak ya, kita terus mengucap syukur, minta penyertaan Tuhan ya. Kita tidak juga selama bulan Desember sampai hari ini kami stay di Medan dan lebih banyak waktu itu bersama-sama. Ya dengan keluarga juga, saya juga mulai melihat ya di rumah kita ini tahun baru harus bersih ya, saya juga bersih dari semalam ya, itu seperti olahraga juga. Dan saya percaya kita menerima sukacita, ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak mengatakan ya kenapa saya tidak holiday, orang lain semua holiday mood ya. Tapi saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita mendapat kesegaran yang baru dan ada waktunya untuk segala sesuatu.
ketika saya share sama teman-teman ya di FC, ini tahun ini rencananya mau kemana? Ya biasa kita sebagai ibu juga sebagai istri, biasanya itu kalau holiday itu biasanya diatur oleh mama-mama, benar ya? Karena itu merasa kita lihat anak-anak kita yang mungkin masih kecil, kalau anak kami udah besar kami tanya mau kemana, tidak mau kemana-mana. Mereka hanya mau kuliner ya, dan tapi itu kerinduan ya, kita bisa bangun memori kalau kita pergi bersama dengan keluarga. Dan saya percaya biarlah itu semuanya ada waktunya Tuhan, semuanya pengen dong ya, saya juga pengen ya kalau lihat wow ke Jepang ada winter, ke Korea ada winter. Tapi sebenarnya winter itu tidak enak. Ya, yang lebih enak itu spring ya, musim semi. Apalagi kalau Pak Simon sama Bu Pimpin udah pernah keliling-keliling banyak negara, bisa tahu, bisa cerita. Ya kalau mau bagi pengalaman itu luar biasa. Nah, tapi saya bersyukur ya, saya masih ingat tahun lalu kita pergi ke Yerusalem, Israel, itu springtime. Ya itu satu momen yang itu cepet ya, 1 tahun udah mau selang waktunya. Dan saya percaya nanti musim semi ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga selalu katakan setiap berganti musim Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah kalau kita lihat Yesaya 60 ayat 1 itu adalah tema kita tahun ini, yaitu bangkit dan menjadi terang. Dikatakan bangkitlah, mari sama-sama kita baca. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ketika mengatakan bangkit, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sepertinya wake up call, alarm clock itu kalau dibunyi tiba-tiba berdering kenceng, kita tiba-tiba terkejut bangun, benar ya? Ya, jadi kalau Bapak ibu-ibu yang mungkin sudah ya kita yang seperti kami juga udah 50-an itu kadang tidak perlu wake up call lagi. Itu bisa bangun setiap hari itu hampir sama waktunya. Ya benar ya. Itu sepertinya jam 3 itu bisa bangun. Kadang-kadang udah jam 7 itu seperti alarm clock. Udah bangun, udah gak bisa tidur lagi. Tapi ini dikatakan dalam Yesaya diperlukan wake up call. Kenapa? Karena banyak lagi orang yang masih tertidur. Mungkin masih tertidur di waktu pandemi udah lewat. Mereka masih tertidur, masih seperti waktu pandemi. Masih ingat pandemi, masih stay at home. Mereka belum lagi keluar. Kami jumpai juga beberapa jemaat. Dikatakan sampai hari ini suaminya masih stay at home. Masih lihat YouTube, live streaming. Ini Tuhan katakan wake up call. Katakan kanan kiri, wake up call ya. Kita perlu bangkit. Kalau baca ayat ini harusnya lebih semangat. Ya saya ajak kita coba baca sekali lagi. 2, 3. Yesaya 60 ayat 1. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah jadi ini wake up call, get up in the morning. Ya kalau kita bangun tidur kira-kira apa yang kita pikirkan. Saya percaya kita pikirkan appointment saya hari ini apa. Ya bagi yang ada klien itu banyak, saya semalam juga ada menyempatkan waktu itu saya bikin jadwal saya itu Pak itu ketat sekali sampai saya harus berlari dari satu tempat sesudah ke salon mau ke satu tempat lagi buat kecantikan ya. Jadi itu sepertinya itu kita susun waktu kita itu kadang-kadang saya juga belajar untuk time management. Sampai anak saya, suami saya bilang ini mami buat keputusan itu kadang-kadang mau tidak. Jadi apa yang saya sudah appointment dengan orang, udah last minute, saya bisa tiba-tiba mau cancel, mau postpone, tunda jadi besok. Contohnya saya sudah buat appointment untuk gunting rambut, tiba-tiba saya pikir gini, aduh saya belum olahraga, nanti saya lupa, saya nggak bisa olahraga lagi. Saya mau buat jadi hari Jumat atau hari Sabtu saja. Tapi apa yang telah kita buat, appointment itu, kita mau belajar mulai tahun ini tepati ya, tepati appointmentmu,
tepati jadwal kita. Kalau sudah doa puasa kita mau datang, amin. Jadi sudah ada appointment dengan Tuhan. Katakan appointment with God, amin. Jadi ini hari ini memang hari Jumat, kita ada appointment with God. Setiap hari Sabtu, setiap hari Selasa kita buat satu jadwal, Tuhan saya mau appointment with God, amin. Sebelum appointment with others, dengan orang lain, mau pergi makan, mau kuliner, mau dengan suami, dengan anak-anak, saya percaya kita perlu appointment with God. Amin. Jadi sehingga kita bisa bangkit, bangun dari tidur. Kenapa orang tidak mau bangun dari tidur? Ada 3 hal dikatakan, orang masih zona nyaman. Nah, zona nyaman masih kasih mula-mulanya sudah hilang. Wah, sudahlah, biasa aja lah, jangan jadi orang Kristen yang begitu radikal. Ya, biasa-biasa aja lah, jadi jemaat saja. Tidak usah jadi pengerja dulu. Nanti nggak bisa komitmen. Banyak beberapa kita tanya kepada jemaat. Ayo dong, udah lama jadi jemaat. Semenjak dari Tiara buka sampai sekarang udah 7 tahun. Udah saatnya jadi pengerja. Selalu mereka jawab, nanti saya nggak bisa komitmen di dalam waktu saya. Nah, orang masih zona nyaman, masih mau ya dilayani selain melayani. Nah, nanti kita akan lihat, tidak mengalami transformasi dan tidak mengalami perubahan pertumbuhan. Jadi orang hanya mau stay, tidak mau bangkit, tidak mau bangun. Nah, ketiga, tidak berjaga-jaga. Tuhan katakan kita perlu berjaga-jaga karena kita tidak tahu waktu anak manusia sudah dekat datang. Masih hidup dalam pesta pora, kemabukan, kenikmatan dunia. Banyak orang masih banyak arisan itu bisa pergi. Hari Sabtu bisa ada arisan yang pertama jam 12, jam 2, jam 4. Tetapi kadang kalau kita ajak mereka, ayo dong ikut doa puasa. Saya tidak terbiasa puasa, nanti mas saya kambuh. Saya bisa berdoa di rumah saja. Karena saya mau ke salon, karena mau arisan jam 12 dong. Jadi sebelumnya harus ke salon dulu. Saya selalu sebelum saya datang ke doa, saya sempatkan saya bangun lebih awal. Saya pergi salon yang buka jam 7.30 atau jam 8. Jadi kita bisa tampil bagus. Sekalipun tidak di arisan, kita di ibadah, kita bisa menyenangkan hati Tuhan, amin. Jadi kita bisa berdandan dengan baik, tidak ada alasan, tidak appointment with God, ya. Jadi ini 3 hal, ya kita harus bangun dari tidur. Kalau kita berbicara lihat di dalam Yesaya 9 ayat 1 dikatakan di Natal, ada bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam dalam negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Jadi terang itu bersinar itu dari bintang. Jadi bintang itu membuat langit ini jadi terang. Bayangkan tidak ada bintang, malam itu gelap semuanya. Bulan tidak ada. Jadi kita perlu menjadi bintang. Nah, jadilah bintang yang bersinar sehingga orang bisa melihat. Ya, dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 2, kalau disambung dengan ayat tadi, tema kita dikatakan kekelaman. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi kita tahu bangsa-bangsa sekarang yang di sekeliling kita itu berada di dalam kekelaman dan kegelapan. Tapi Tuhan katakan terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan ada satu terang, kita harus bangkit dan menjadi terang itu di tengah kegelapan. Bagaimana? Stand up, kita harus berdiri. Kalau duduk nggak bisa nampak, kita harus berdiri, itu menjadi outstanding. Jadi orang bisa melihat ada satu perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tadi ayatnya lagi dikatakan, next, bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau kita lihat American Got Talent, kita lihat banyak anak-anak yang audisi, itu lulus audisi. Coba lihat ada fotonya, ini ada Angelica Hale 2017. Nah, mereka ini adalah yang nyanyi ini adalah anak yang biasa, yang waktu kecil dia pernah mengidap penyakit dan udah hampir orang tuanya hampir kehilangan dia. Tapi dia disembuhkan, dia maju, dia belajar vokal sehingga dia maju. Dan ada beberapa winnernya juga. Nah kalau kita lihat di Indonesia juga,
ini adalah pemenang Olimpiade Matematika 2023. Itu ada 2 kakak beradik ini. Luar biasa, namanya itu nama Jepang. Saya pikir orang Jepang, rupanya orang Indonesia. Jadi ini diberikan anugerah, diberikan kepandaian, excellent spirit. Jadi kalau kita mau berdiri, outstanding, kita perlu memiliki excellent spirit. Roh yang lebih dari yang lain. Di atas rata-rata. Jadi orang-orang ini di atas rata-rata dia bisa berdiri. Dan saya percaya ketika kita ini di sini ada pemuda-pemuda. Kalau Anda mau jadi outstanding, Anda perlu minta excellent spirit. Minta dari Tuhan. Saya dulu pernah mengalami. Saya minta sama Tuhan seperti Daniel. Saya terus berdoa seperti Daniel 1 hari 3 kali. Baca Alkitab. Tuhan kasih excellent spirit itu. Sehingga Anda bisa berdiri menjadi saksi. Orang akan melihat terangmu. Di sekolah, di tempat kerja, orang akan melihat terang kita. Nah, kita lihat terang dunia dalam Matius 5 ayat 16. Terang itu harus di depan. Pernah kita udah sharing tentang terang dan garam dunia. Terang itu harus berdiri di depan orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang memuliakan Bapa di surga. Jadi hari ini kita perlu berdiri di depan. Jangan bersembunyi. Karena dikatakan lagi juga dalam Matius 5 juga dikatakan orang meletakkan gantang tidak di bawah tempat tidur. Jadi kalau lampu itu harus bercahaya, harus di depan, harus di mercusuar. Nah, kenapa kita melihat, kita menemukan hal-hal yang mengakibatkan terang kita tidak bercahaya. Sehingga basket that hide your light to shine. Ada beberapa hal yang menutup terang kita. Sehingga terang itu tidak bisa bercahaya. Saya hanya sharing 1 poin saja. Kita lihat yang pertama yaitu worldliness and compromise. Dalam Efesus 5 ayat 3 dan 5 dikatakan ini adalah perbuatan kegelapan. Orang masih hidup dalam perbuatan kegelapan, percabulan, kecemaran, keserakahan, itu semuanya masih ada. Nah, dikatakan next lagi ayat yang ke-13. Nah, dikatakan jangan turut 11. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi harus selanjangilah perbuatan itu, sebab menyebut saja pun dibuat di tempat yang tersembunyi. Nah, ini adalah perbuatan kegelapan yang dilakukan di tempat tersembunyi. Kenapa orang Kristen belum bisa percaya? Karena masih melakukan perbuatan kegelapan di tempat tersembunyi. Kenapa kita orang Kristen harus sembunyi-sembunyi, entah mungkin ya ke tempat-tempat yang gelap-gelap ya. Kenapa kita tidak mau ke tempat yang terang? Segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, saya percaya biarlah kita menjadi anak-anak terang. Dan di dalam Efesus ini judulnya yaitu hidup sebagai anak terang. Jangan hidup sebagai anak gelap lagi. Lilin itu harus dibakar supaya menjadi terang. Nah, kita mau menjadi world class Christian atau worldly Christian. World class Christian itu apa? Kalau worldly Christian itu hanya mementingkan diri sendiri. Hanya self-centered. Nah, hanya untuk memenuhi kepuasan telinganya. Dia suka belajar, ikut seminar-seminar yang bagus, tetapi kalau suruh melayani ataupun pergi ke misi mereka tidak mau. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, tapi kalau world class Christian itu adalah orang yang fully alive. Dia itu memperhatikan orang lain, bukan hanya memperhatikan dirinya sendiri. Amin. Nah, kalau world class Christian, kita harus bergeser dari self-center to other center. Tahun lalu mungkin belum ikut FC. Saya ajak nanti jemaat juga saya mau minta mereka ambil keputusan ikut FC. Kenapa? Karena kita tidak bisa hanya diri sendiri. Hari ini kita kumpul dengan anak-anak kita, oke. Dengan keluarga kita, oke. Tapi Tuhan ingat, Tuhan katakan apa? Kamu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita harus bergerak lebih luas lagi. Jadi gak bisa hanya kelompok inti, tapi kita perlu keluar lagi.
Kita perlu menjangkau yang lain lagi. Karena Tuhan mau kita menjadi terang. Jangan sembunyi saja terangmu, tapi hendaklah bercahaya, dikatakan firman Tuhan. Nah, dikatakan lagi bahwa shift from local thinking to global thinking. Dia akan bergerak memberitakan Injil. Saya ajak semuanya kita kalau mau lihat penuaian, nanti itu ada berkat-berkat di mana terang itu bercahaya. Ada penuaian, kita lihat bangsa-bangsa datang, itu kelimpahan datang. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau keluar memberitakan Injil? Profesi apa yang kita miliki, saya percaya Tuhan bisa pakai Anda untuk membawa jiwa-jiwa menjadi terang. Amin. Kita mau melihat lagi. Selalu kalau kita dalam Tuhan tempatkan kita contohnya di dalam satu perusahaan. Kita akan melihat teman-teman mana yang saya bisa bawa untuk ke gereja. Di sekolah, teman-teman sekelas itu gampang untuk dibawa ke gereja. Ayo, miliki global mentality. Jangan hanya lokal saja, tapi mau bergerak keluar. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi saya percaya biarlah di tahun ini kita mulai tinggalkan perbuatan kegelapan di tempat tersembunyi. Dan juga ada dikatakan bukan hanya perbuatan, perkataan juga. Itu penting sekali. Karena orang akan menilai Anda melalui perkataan kita. Dikatakan juga perkataan sembrono, perkataannya tidak ada nilainya. Mari kita tinggalkan di tahun yang kita tinggal masuk tahun baru. Perkatakan kata-kata yang membangun orang. Amin. Perkatakan kata-kata yang bisa memberi semangat. Katakan Anda pasti bisa. Amin. Bersama-sama kita bisa. Sama-sama kita katakan bersama-sama kita pasti bisa. Amin. Kalau kita lihat yang kedua, saya sambung sedikit saja. Tentang kenapa terang itu belum bisa bersembunyi. Karena yang kedua ada fear, ada ketakutan. Kenapa orang tidak mau bangkit? Kenapa orang gak mau bangun? Dia masih mau nyaman dengan keadaan sebelumnya. Dia takut gagal. Musuh yang terbesar dari kesuksesan adalah ketakutan untuk memulai. Orang takut, nanti kalau saya mulai usaha ini gagal bagaimana? Saya punya modal gak bisa ambil balik bagaimana? Kadang saya mau belajar dari anak muda, dari anak kami juga. Yang pertama Kristi itu, dia itu berani. Dia itu invest berani, dia ambil keputusan cepat sekali. Saya sampai kadang-kadang dibilang, ini mami itu lamban, mau ke satu tempat aja saya mau pikir beberapa kali. Tapi kalau dia udah 1, 2 dia punya appointment sudah diatur, gak bisa ditukar-tukar. Nah ini kita belajar untuk bagaimana tidak menjadi takut. Takut untuk mulai kita 2024. Mari saya minta kita sama-sama miliki visi. Sama-sama katakan vision. Visi, mimpi yang besar. Kenapa orang tidak kenapa orang takut? Karena mereka merasa mereka itu kurang kepercayaan diri. Lack of confidence. Kurang percaya diri, kurang pede. Orang katakan. Kita mulai khawatir tentang masa depan. Ya, kita tidak tahu saya mau kemana. Makanya kita bersyukur di gereja. Kita ada gembala yang memberi visi. Kita ikuti. Ya, jangan banyak kita tanya-tanya kenapa gini, kenapa ini. Tapi saya percaya gereja yang bergerak adalah gereja yang punya visi. Amin. Nah, kita lihat apa lagi. Kita perlu memiliki visi yang kreatif dan inovasi. Untuk bergerak maju, kita lihat kenapa Alibaba sampai hari ini itu mereka itu luar biasa. 17 tahun dikatakan Jack Ma. Mereka itu kurang tidur. Bekerja dengan keras. Tidurnya sedikit. Mereka bekerja dengan giat sekali. Tapi kita lihat hasilnya. Dia katakan apa? Nothing is free. Nothing is easy. Tidak ada yang free. Tidak ada yang gratisan. Tidak ada yang cepat. Semuanya itu harus pay the price. Kalau kita mau lihat visi kita terwujud, kita perlu bayar harga. Amin. Sama-sama katakan bayar harga. Hari ini sudah susah, kita tahu. Kita tidak tahu besok. Kita tidak tahu bulan depan. Kita tahu krisis terjadi di mana-mana. Perang sudah terjadi. Negara Eropa krisis semuanya.
Dari tour leader juga dikatakan kepada kami, dia bilang sekarang di Eropa tidak menentu. Semuanya itu tidak aman lagi. Negara-negara tidak ada yang aman. Mari kita buat sesuatu untuk Tuhan. Kita punya visi. Visi itu harus bergerak maju. Kita tidak bisa stop, kita tidak bisa duduk, kita tidak bisa berhenti. Karena saya percaya selama kita menyembah Tuhan, saya percaya setiap hari dalam kehidupan kita ini yang menjadi doa kami. Setiap hari ada mujizat Tuhan. Amin. Mau melihat mujizat Tuhan setiap hari? Ayo terus menyembah Tuhan. Amin. Sehingga kita sama-sama kita katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan kepada Tuhan, ada mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Sungguh Tuhan, kami percaya ada mujizat dalam kehidupan kami ketika Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini, di awal tahun, bersama dengan seluruh umat-Mu, pendoa-pendoa-Mu yang setia, kami dapat hadir Tuhan untuk berdoa dan mencari wajah-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang membuat pelita kami bercahaya di saat kami ada di dalam hadirat-Mu. Oleh sebab itu, di pagi hari ini, bersama-sama kami berkata, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Bersama-sama, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, yes oh Lord, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
oh Lord. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengurapan-Mu, untuk penyertaan-Mu, dan untuk perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan tetap dalam hadirat-Mu, mendengar isi hati-Mu. Engkau memberkati Bu Ros yang telah menyampaikan pesan firman-Mu di awal tahun ini. Kami akan terus dituntun oleh kebenaran pelita firman-Mu. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam doa awal tahun. Ya, ini agak berbeda untuk tahun ini. Karena yang pertama menara doa Selasa kita libur. Dan besok itu hanya live streaming dari doa awal tahun ini. Oleh sebab itu kita gabungkan untuk minggu ini saja ya. Di hari Jumat doa awal tahun. Dan setelah itu Selasa dan Sabtu depan kita akan kembali seperti biasa dalam menara doa dan doa puasa Sabtu kita. Saudara terkasih dalam Kristus, nah mengapa kita mengajak kita mengawali tahun ini dengan doa setelah ibadah tahun baru? Karena kita mengingat pesan, tuntunan dan visi untuk tahun ini dari ayat emas yang kedua. Kalau yang tadi, yang pertama sudah dibaca bersama dari Bu Ros. Maka ayat emas yang kedua yang perlu kita perhatikan itu dari Imamat 6 ya. Di ayat 12 sampai 13. Nah, sekali lagi mari kita baca bersama 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Ada amin? Saudara terkasih, ini adalah pesan yang sangat kuat untuk awal tahun ini untuk kita perhatikan. Yaitu api tetap menyala. Katakan bersama-sama, api tetap menyala. Burning fire. Ya. Nah, apa artinya api itu harus tetap menyala? Tentunya arti yang pertama itu kita harus selalu memiliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan dan firman. Ini menjadi lifestyle. Jadi ini bukan hanya sekedar activity. Ini bukan sekedar kegiatan. Ya. Tetapi ini sudah gaya hidup. Mengapa kita perlu memiliki gaya hidup seperti ini? Karena kita melihat yang pertama itu teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita melihat di Alkitab, Yesus selalu berdoa. Dari pagi, sementara orang lain belum beraktivitas. Dan saya tahu hari-hari ini banyak orang aktiviti paginya berubah saudara. Jadi gym atau fitness.
Bahkan ada yang dulunya datang doa Sabtu, itu bertemu dengan kami dan langsung berkata, katanya ini Pak Ben, jadi Pak kami mohon maaf ya, sekarang sudah ada kegiatan. Kegiatan kami itu adalah kami sudah mulai ikut fitness, sudah jadi member, jadi gak bisa datang doa lagi. Saya pikir kan fitness itu bisa hari lain Pak Daniel. Tapi mengapa harus dipilih di waktu doa begitu? Banyak orang tidak mengerti bahwa Yesus adalah teladan kita yang luar biasa. Contoh, kita lihat Markus 1 ayat 35. Firman Tuhan berkata di ayat ini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di Markus 6 ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, lalu kita lihat lagi ya, satu lagi. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Wow, dahsyat saudara. Yesus itu lifestyle doanya, itu bisa berdoa semalam-malaman. Kalau zaman sekarang dibacanya gitu, semalam-malaman nonton Netflix. Semalam-malaman lihat drakor, kan gitu kan. Ada yang bisa sekali lihat episode, katanya Pak Ben, sampai jam 3 pagi Bu Mila. Ya. Episodenya panjang sekali, dia bilang gak bisa berhenti nih. Ada yang lekor kami dengar, sampai jam 5 pagi Pak Daniel, hebat kan. Nonton episode drama ya. Tapi Yesus ini semalam-malaman, for what? Karena di ayat berikutnya ayat 13 dikatakan setelah itu ya, maka Yesus mulai memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ini fenomenal. Mengapa Yesus berdoa semalam-malaman? Mengapa Yesus lakukan sesuatu itu sebelum decision? Dia itu by prayer. Karena kita tahu 12 rasul anak domba, apostle of the lamb, nanti di kitab Wahyu, mereka itu jadi foundation stone ya, yaitu batu pondasi untuk apa? Untuk surga, untuk Yerusalem baru. Jadi untuk itu Yesus itu serius dan sungguh-sungguh memilih orang yang tepat. Mengapa kita perlu berdoa Pestelu? Agar kita punya keputusan yang tepat dan pilihan yang tepat. Di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan orang-orang yang tepat. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu berdoa. Kita perlu belajar dari our master, Yesus. Dalam hidupnya selalu mengawali segala sesuatu dengan doa. Sehingga apapun yang dikerjakan saudara, itu right decision. Dan ini yang menjadi satu kerinduan Pestelu. Jadikan mulai dari awal tahun ini, keputusan yang kita ambil, itu adalah keputusan dari hasil doa. Ada amin? Bukan karena keduniawian, bukan karena kedagingan, bukan karena emosi. Ada orang karena emosi sesaat, baru dia menyesal kemudian. Dari emosinya dia ambil keputusan, udahlah daripada saya dimarahin terus di perusahaan ini, saya keluar aja. Begitu udah keluar, baru besoknya dia pikir, nanti kita gimana bayar tagihan kita ya? Mau cari kerja di mana kita? Sesudah dia mengatakan sesuatu yang dari amarah, baru dia menyesal. Kok saya ucapkan tadi ya, gak bisa ditarik lagi loh. Ini kawan lama saya, sekarang udah gak mau lagi bersahabat. Karena apa? Karena keteledoran, kecerobohan, kelalaian. Tapi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, kalau kita belajar apapun yang kita lakukan, kita berdoa, saudara lihat, lifestyle kita pasti berubah. Ada amin? Kita lihat di Lukas 9 ayat 29. Dari mana kita melihat lifestyle itu berubah?
Dikatakan ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saudara mau tahu bagaimana kita ini bangkit dan bersinar? Lesson number 1, mari jadikan hidup kita kehidupan yang penuh dengan doa. Sehingga apapun yang kita lakukan, saudara, wajah kita bukan lagi wajah yang muram, wajah yang cemberut, ya, wajah yang penuh dengan kekerasan, tapi kita berubah menjadi wajah yang bercahaya dan berseri-seri. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Ada amin? Nah, kalau saudara perhatikan terus, Paulus juga adalah seorang yang suka sekali berdoa. Kita melihat di dalam kitab yang ditulis Paulus, selalu dia berkata, dia itu berdoa dulu. Apapun yang mereka kerjakan. Contoh, di Kisah Rasul 13 ayat 3. Firman Tuhan berkata ini, mari kita baca bersama, 2, 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Bahkan ketika Paulus menghadapi masa sukar, dipenjara, dicambuk, difitnah, disalahkan orang. Saudara pernah mengalami seperti Paulus? Saya yakin belum sampai level itu. Banyak orang ya, karena terlalu tipis saudara, sedikit aja tersentil, berhenti. Itu yang namanya, yang Pak Niko katakan, api itu jaga, jangan padam. Orang itu padam apinya, itu artinya dia berhenti. Dia stop. Dia tidak mau lagi. Padahal kita melihat Paulus, ketika dia dilempar ke penjara di Filipi, di Kisah Rasul 16 ayat 25, ini di penjara loh. Ini di penjara. Kisah Rasul 16 ayat 25. Mari kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa hasil doa mereka saudara? Ayat 26 katakan, langsung terjadi goncangan. Amin. Langsung pintu itu terlepas, belenggu itu lepas. Siapa yang rindu? Pintu-pintu belenggu itu terlepas dan pintu Tuhan yang terbuka dalam kehidupan kita. Ada amin? Ingat tadi ayatnya, ayat 25. Waktu tengah malam berdoa. Kalau zaman sekarang bacanya apa? Waktu tengah malam barbecue, ya kan? Waktu tengah malam pesta pora. Tapi waktu tengah malam Paulus itu berdoa. Saudara, masih banyak contoh yang lain. Saya hanya ingin memberikan saja dasar untuk kita. Contoh yang lain itu Cornelius itu berdoa. Ya. Baru lawatan malaikat Tuhan. Jadi something happen when we pray. Dan hari yang sangat penting untuk kita di awal tahun ini. Saya ingin mengajak kita semua melihat. Mengapa kita perlu berdoa? Karena kita perlu, yang pertama, prayer for the future. Ini yang paling penting. Prayer for the future. Siapa yang tahu masa depan? Nggak ada yang tahu saudara. Jujur kita nggak tahu. Hari esok pun nggak ada yang tahu. Kalau hari ini ya, menurut data Pak Simon, kalau ada orang yang bisa tahu 5 menit ke depan aja dalam dunia trading, dia bisa jadi orang yang paling kaya di dunia ini. Benar? 5 menit ke depan aja ada yang tahu ini mana yang naik, mana yang turun. Bursa komoditi yang naik, bursa saham, bursa keuangan, forex. Dia jadi orang yang paling kaya. Kenapa? Dia bisa lihat 5 menit ke depan aja. Tapi ternyata nggak ada yang tahu saudara.
Kita semua sebagai manusia kita terbatas. Tapi waktu kita berdoa, kita pray for the future. Mengapa hari-hari ini kita perlu banyak berdoa, terutama doa dalam bahasa roh, saudara? Karena waktu kita berdoa dalam bahasa roh, di dalam 1 Korintus 14 di ayat 2, dikatakan kita ini mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang tidak seorang pun yang mengerti, hanya Tuhan. Hal yang rahasia dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan mysteries, ya. Divine secrets. Dalam Amplified Bible itu dikatakan secret truths and hidden things not obvious to the understanding. Wow, luar biasa saudara. Jangan pernah kita merasa apa ini bahasa roh, saya juga gak ngerti orang ini ngomong apa. Seperti maaf ya, banyak sekali kita dengar dari kalangan kekristenan, apa ini bahasa roh ini. Gak ada di Google Translate, ya kan. Gak tahu apa yang dia ucapkan. Saudara, dengar. Rahasia hidup kita itu ditolong, diberkati, disertai Tuhan adalah banyak berbahasa roh. Banyak berdoa dalam Roh Kudus. Karena ketika kita banyak berdoa di dalam Roh Kudus, maka kita tahu rahasia-rahasia itu Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Yang percaya bersama-sama katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Siapa yang rindu Roh Allah turut bekerja? Amin. Saudara, Roh Allah bisa bekerja dalam bisnis Anda, dalam investasi Anda, dalam keluarga Anda, dalam keuangan kita, dalam masa depan, semuanya kita perlu Roh Allah. The spirit of wisdom and revelation. Ya. Itu adalah sebutan Roh Allah. Roh hikmat dan wahyu. Kita masih dalam konteks tentang api yang menyala. Nanti pertemuan berikutnya Pastor Lu akan lanjutkan lebih lagi. Saudara, kita perlu spirit of wisdom and revelation ini. Karena Roma 8 ayat 26 katakan, kita semua punya kelemahan. Apa kelemahan kita, saudara? Kelemahan kita adalah kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Itu bahasa roh. Ya. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan ayat 27 katakan, dari sorga Allah itu menyelidiki hati nurani. Mengetahui maksud roh itu. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan apa hasilnya? Mari kita baca ayat 28, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, siapa yang rindu Allah turut bekerja sehingga semua itu menjadi baik? Yang rindu bersama-sama katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terahmat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ada amin? Nah, saya akan langsung saja untuk kita melihat apa penghalang api itu bisa menyala dan bercahaya. Saudara, penghalang utama tadi kita sudah dengar ya dari Bu Ros. Ada yang karena keduniawian.
Karena terlalu banyak perkara-perkara duniawi. Itu membuat akhirnya apinya gak bisa menyala maksimal. Bahkan jadi redup, makin redup dan makin redup. Lalu kita melihat penyebab yang lain itu kemalasan. Malas. Tadi kita sudah dengar dari Jack Ma, ya. Saya juga mendengar banyak kesaksian dari pimpinan-pimpinan perusahaan yang konglomerat. Ada yang sudah begitu sukses, tapi tiap pagi dia tetap yang duluan hadir dari stafnya. Nah, saat Pastor Luke dulu di dunia berlian, ya, dalam bisnis diamond, saya dengan adik saya ke Bombay, saudara, ya, ke Bombay, India, Mumbai. Saudara, di sana waktu kami berjalan, semua orang lihat kami, karena hanya kami yang agak terang, saudara, ya. Yang lain itu kan kulitnya ini ya, India. Ini kenapa ini ada 2 orang Chinese berjalan di Bombay gitu. Di sana saya mengunjungi perusahaan teman saya, ya, yang kita sama-sama sekolah di GIA Amerika yang menerbitkan sertifikat diamond. Mereka punya pabrik berlian besar, saudara. Mereka punya kantor mulai dari Belgia, Hong Kong, Dubai, semua. Dan pabrik mereka pakai laser teknologi untuk cutting diamonds. Dan hal yang paling luar biasa adalah pada saat kami mengunjungi Bombay ini, kami melihat pimpinan perusahaan mereka, itu adalah opanya, saudara. Jadi dari opa ke anak, ke papanya, kemudian sekarang ke teman saya, anak muda ini. Opanya usianya sudah hampir 90 tahun, saudara. Tapi masih begitu sehat dan tiap pagi ke kantor. Tiap pagi dia yang pimpin perusahaan, dia yang arahkan semuanya. Dan begitu menjadi teladan. Sehingga tidak heran mereka itu masuk dalam diamond company yang jadi CSO. Ya. Artinya itu mereka the Beers, ya, itu percayakan company mereka untuk berlian mentah itu diasah sampai jadi. Dari sini saya belajar satu hal. Orang yang rajin itu pasti diberkati. Amin. Kemudian yang berikutnya dikatakan, jangan sampai ada yang kecewa. Kata pada yang di sebelah saudara, jangan kecewa. Amin. Ini paling penting, saudara. Jangan kecewa. Karena alasan apapun lah, saudara. Ada yang alasannya alasan yang paling kecil sampai yang dia pikir ini begitu besar, apapun, saudara. Mari di awal tahun ini, jangan ada yang kecewa. Karena ini membuat api itu redup, bahkan bisa padam. Kalau kita mau menjaga api itu tetap menyala, 3 hal ini diingat. Jangan sampai ada kemalasan, kekecewaan, dan keduniawian. Ini yang membuat terang itu bisa jadi redup. Tapi saya akan close dengan ini. Mari kita membangun mezbah. Bagaimana cara kita membangun mezbah, Pastor Luke? Cara kita membangun mezbah, tadi kita sudah dengar dari ayatnya. Kayu-kayu kita mesti siap. Apa arti kayu ini? Artinya kita punya persiapan, kita bawa sesuatu untuk membangun rumah Tuhan ini. Di kitab Hagai katakan, naiklah ke gunung, angkatlah, bawalah kayu. Dan ini juga berarti kayu ini harus berkumpul, saudara. Sehingga api unggun itu menyala. Saudara, untuk membuat api unggun, tadi kita lihat, kayu-kayu itu harus bertumpukan dan dekat. Jangan ada yang putus komunikasi. Saya heran hari-hari ini. Ada orang yang begitu sudah tidak lagi dalam komunitas. Semua di blok. Dia blok Bu Melva, dia blok Bu Nur. Semua dia blok. Saudara jangan. Kenapa? Kita harus belajar. Jangan kita menjadi orang yang putus dari komunitas. Rajin ikut FC. Rajin kita hidup dalam unity. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin? Dan yang berikutnya, minyak kita harus cukup. Ini apa artinya? Pengurapan Tuhan. Mari kita minta pengurapan Tuhan. Agar minyak kita selalu dalam kondisi
yang cukup dan berlimpah agar api tetap menyala. Dan yang terakhir, selalu ingat, bawa persembahan. Apa yang kita bisa bawa, kita bawa untuk Tuhan. Mulai dari waktu, mulai dari tenaga kita, mulai dari resources kita. Saudara, apa yang kita bisa bawa, kita bawa. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, saya ajak kita semuanya, mari saudara, kita bawa ke mezbah Tuhan yang terbaik. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang rindu membangun mezbah, bersama-sama kita katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari saya ajak Bu Ros, kita akan berdoa bersama. Sujud di altarnya, Ku bawa yes Jesus. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Engkau mengubah hidup kami ya Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Saat datang di altarnya. Terima kasih ya Bapa. Di awal tahun ini kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Engkau memeriksa kehidupan kami dan hati kami, sehingga api kami tetap menyala. Tidak ada satupun ya Tuhan yang menjadi redup, yang menjadi orang-orang yang mulai menjauh. Tapi kami mau Tuhan tetap menyatu, mendekat, melekat kepadamu, membangun mezbah di awal tahun ini Tuhan. Kami bersyukur agar menuntun kami, mengingatkan kami, agar kerajinan kami jangan kendor, tapi roh kami menyala-nyala, dan kami mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati kami, sucikan hidup kami, dan kami siap untuk perjamuan kudus-Mu. Mari kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan. Tuhan beserta dengan kami, itu menjadi terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama
penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Itu yang menjadi terutama Tuhan, itu yang kami cari Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, mari kita sujud di hadapan Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu ya Tuhan, kami perlu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, Tuhan sayang sama kami. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Anugerah-Mu ya Tuhan. Mari kita minta anugerah Tuhan. Anugerah, Dalam apapun yang kita perlukan dan kita kerjakan. Dalam keluarga, yes Allah. Dalam keuangan, dalam kesehatan, untuk masa depan. Mari mulai berdoa saudara. Oh Rabasikara. Tuhan, kami perlu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, ya Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mohonkan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yes Allah. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Yesus. Anugerah-Mu Tuhan. Untuk My Family Church, anugerah-Mu Tuhan. Bagi kami anak-anak-Mu dan seluruh keluarga kami, Yesus.
Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan. Jesus. Terima kasih Yesus. Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, Lord. Thank you Kami Jesus. percaya Tuhan. Thank you Jesus. Anugerah-Mu cukup Thank you, bagi kami Jesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima Thank you kasih, ya Lord. Bapa. Kami Terima kasih bersyukur Tuhan. kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kami percaya untuk Tuhan. kesetiaan. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Rumah anugerah-Mu. Rumah kesukaan-Mu Tuhan. Di mana Engkau membawa kami ke rumah kesukaan. Di mana Engkau menjadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Kami senantiasa menikmati Tuhan. Hadirat Tuhan ketika kami berdoa memuji menyembah-Mu di rumah-Mu Tuhan. Engkau puaskan kami. Engkau puaskan, Engkau segarkan kami. Sehingga kami bangkit Tuhan. Kami bangkit menjadi terang-Mu Tuhan. Sehingga terang-Mu bercahaya ya Bapa. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membawa gereja-Mu dari satu terang kepada terang yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Puaskan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Meteraikan Tuhan doa kami. Di dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur di hadirat Tuhan. Terima kasih. Oh, we thank you, Lord. We love you, Lord. Bapa yang di surga, bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan ya Tuhan hujan awal dan hujan akhir. Curahkan embun berkat-Mu. Curahkan anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu untuk setiap pribadi, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Engkau memberikan berkat-Mu yang terbaik, terutama dan teristimewa dalam nama Yesus. Di doa awal tahun ini, kami persembahkan semua untuk kemuliaan-Mu. Engkau memberi kesehatan, kekuatan, segala sakit penyakit dalam nama Yesus keluar, pergi. Setiap gangguan-gangguan, kekhawatiran, kami hardik dalam nama Yesus. Turunlah damai sejahtera-Mu Tuhan. Turunlah kemurahan-Mu, penyertaan-Mu. Jadilah kuat, jadilah setia. Uria karata shikia raba. Demikian firman Tuhan. Bangunlah mezbah, bawalah kayu, sediakan minyak, bawalah persembahan. Maka engkau akan melihat api akan turun dari surga dan akan berkobar-kobar dengan api cinta dari Tuhan, api Roh Kudus, pengurapan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Ia ramasuk. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan terus tuntun kami, terus berjalan bersama dengan kami. Sehingga kami berjalan jalan yang terang, yang diterangi oleh-Mu Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur kepadamu, penyertaan-Mu untuk semua keluarga demi keluarga di tempat ini. Dimanapun Engkau berada, dimanapun anggota-anggota keluarga kami berada, Tuhan turut campur tangan, Tuhan menyertai, Tuhan memagari dengan kasih-Mu, Tuhan membimbing kami. Engkau adalah gembala kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengar beberapa pengumuman untuk kita semuanya. Yang pertama, besok ya, doa Sabtu itu online. Dan menara doa akan dibuka kembali Selasa yang akan datang dan Sabtu secara onsite minggu depan. Ibadah minggu di Podomoro akan dilayani oleh Pastor Luke 3 sesi dengan tema The Years to Arise and Shine disertai perjamuan kudus. Ibadah di GBI Tiara akan dilayani Bu Ros 2 sesi yaitu The Year to Arise and Shine. Ibadah di Negara dilayani Bu Esther 2 sesi. Dan mari kita terus bersama-sama kita mendukung pembangunan rumah Tuhan Arise and Build di GB Podomoro ini.
Dan kita bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku Yesus, Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah membawa kami menyeberang ke tahun yang baru, tahun 2024. Tahun di mana kami akan bangkit dan menjadi terang. Terima kasih Tuhan sudah memperlengkapi kami. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang perlu bagi kami untuk menjadi bekal kami lewat tuntunan dan firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami untuk menjadi bekal kami dalam menjalani tahun yang baru, tahun 2024. Terima kasih Bapak. Engkaulah Yesus Tuhan kami yang menjadi terang yang sesungguhnya yang sudah datang ke dalam dunia ini. Sehingga setiap kami yang percaya dan beriman kepada Kristus Yesus, terang itu terbit dan ada bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami lewat apa yang disampaikan Bapa dan Ibu Gembala kami. Bagaimana kami bisa terus menjaga terang yang sudah terbit atas kami. Kami harus menjadi gereja dan umat Tuhan, keluarga-keluarga yang memiliki gaya hidup dan lifestyle, doa, pujian, penyembahan, dan menyukai firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus mencari wajah-Mu, berdoa, memuji, dan menyembah-Mu. Karena kami percaya hanya karena dengan anugerah-Mu saja kami boleh hidup. Hanya oleh karena pertolongan Tuhan saja kami boleh Tuhan berkemenangan dalam kehidupan ini. Kalau kami berdoa itu tandanya kami butuh dan perlu Engkau. Dan tanpa Engkau kami gak bisa lakukan apa-apa. Bapak, Engkau mengajar kami juga Tuhan untuk kami menjadi orang yang menyukai firman dan hidup dalam firman dan melakukan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau juga menasehatkan kami Tuhan. Supaya terang Tuhan tetap terbit dan terang Tuhan terus bercahaya. Kami menjaga hidup kami dari hal-hal keduniawian. Menjaga hidup kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi umat Tuhan, gereja Tuhan yang tidak malas, yang tidak enggan. Dan gereja dan umat Tuhan yang tidak menyimpan sakit hati dan kekecewaan. Dengan demikian Tuhan kami akan menjaga terang Tuhan terus terbit atas kami. Karena pengurapan dan minyak Tuhan juga tercurah atas kami. Sehingga cahaya kemuliaan Tuhan
akan terbit di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah umat Tuhan, keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh tetap berharap kepada Allah. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh sudah membekali kami. Engkau sungguh sudah melengkapi kami. Kami tidak takut lagi untuk berjalan Tuhan. Kami percaya ada kemenangan, ada sukacita, ada keberhasilan yang akan memenuhi kehidupan umat-Mu Tuhan dan keluarga besar Gereja Betel Indonesia Jemaat GBI My Family. Kami semua Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan dan kami sungguh-sungguh menjadi terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang nyata atas kami. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Kau berikan kekuatan, kesehatan, terlebih-lebih hikmat dan pengurapan Allah yang senantiasa baru setiap hari Tuhan. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu Tuhan untuk menggembalakan umat-Mu Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan untuk membawa umat-Mu menjadi umat yang berkenan kepada Allah. Berdoa juga buat anak-anaknya dan menantu. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu, rahmat dan pertolongan Tuhan ada bagi mereka. Berkati juga Tuhan barisan pengerja yang ada di Gereja Betel Indonesia, Jemaat GBI My Family ini Tuhan. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu, rahmati kami semua keluarga-keluarga barisan pengerja. Terus ada semangat kegairahan yang menyala-nyala, roh yang tidak pernah padam dan pudar dan terus menyala untuk sungguh-sungguh Tuhan mempersembahkan semua hal-hal yang berkenan kepada Allah sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh umat Tuhan, keluarga besar GBI My Family, baik dimanapun mereka berada Tuhan. Seluruh keluarga, bahkan anak, cucu dan keturunannya semua. Kami berdoa dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2024 ini. Pegang tangan kami semua Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau kami berjalan dengan Tuhan, kami percaya Tuhan segala yang baik akan kami terima di tahun yang baru, di tahun 2024. Terima kasih Bapak. Kami mengangkat tangan kami dan berdoa buat bagi para pemimpin kami secara sinode Gereja Betel Indonesia di pusat bahkan sampai ke daerah. Berdoa juga buat Pastor Niko dan semua jajarannya Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, tambahkan kasih karunia-Mu, rahmat dan pertolongan-Mu ada bagi mereka. Kami juga tidak lupa mengangkat tangan kami buat pemerintah Republik Indonesia, baik yang ada di pusat sampai kepada yang ada di daerah. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan semua kabinet. Tuhan Engkau memberkati Tuhan pemerintah kami. Beri kekuatan, kesanggupan, bahkan di tengah-tengah keadaan yang sebentar lagi kami akan masuk ke dalam pemilihan umum. Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan kekuatan hikmat bagi para pemimpin kami untuk menyelenggarakan pemerintahan, menjalankan Tuhan negara ini dengan baik, adil. Bahkan Tuhan kami berdoa keamanan, ketentraman, kesejahteraan ada di bangsa dan di negeri kami. Ada di tiap-tiap kota yang ada di bangsa dan negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan mengangkat tangan kami meminta kepada Allah. Engkaulah Allah yang akan membangkitkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang akan mengayomi dan melindungi umat-Mu. Yang akan berdiri Tuhan untuk membawa bangsa ini ke dalam kesejahteraan dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam Yerusalem, damai dan sejahtera Allah turun atas-Mu. Sehingga kami yang senantiasa berdoa dan mengasihi-Mu beroleh damai sejahtera, beroleh sentosa, beroleh segala kebaikan daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah kembali dari tempat ini, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan untuk memberkati setiap kami. Mari saudara terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, sampai berjumpa pada ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku
jiwaku